Halo semuanya, kembali lagi di Sosial Politik Podcast episode ke-7 bersama saya Izul Wahyudi yang akan membersamai kalian semua selama satu episode kali ini. Yang mana episode kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang belum lama terjadi di Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan, yang mana tragedi ini terjadi pada pertandingan sepak bola yang menewaskan kurang lebih 170 nyawa manusia. Bersama saya Jida dari FIS. Kepada Jida silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih ya kepada ini Bang atau apa nih? Bang Jul boleh. Biasanya panggilnya Bang Jul. Bang Jul ya. Kenalin dulu nih teman-teman, nama aku Jida Rubani Alaska gitu. Teman-teman bisa panggil aku Jida. Aku dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum angkatan 2020. Nah, di sini aku juga sama seperti Mas Izul gitu. Bang Izul gitu kan. Kalau Bang Izul jadi kadep sospolnya FMIPA, nah aku di BEMFIS gitu kadep karispolnya gitu sih. Oke, ya, jadi tadi kalau di FMIPA itu namanya sospol, kalau di FIS masih karispol. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang tragedi Kanjuruhan. Judulnya itu usut tuntas. Kita usut tuntas lah, kita gemakan usut tuntas karena sampai saat ini telah lebih dari 40 hari tapi belum tuntas-tuntas juga dan ada abu-abu gitu kelanjutannya gimana. Dan mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu tentang tragedinya apa, jadi aku sedikit mengulas balik, yaitu tragedi ini terjadi pada tanggal 1 Oktober pada pertandingan Arema melawan Persebaya. Jadi pada pertandingan tersebut terjadi sedikit kericuhan antara supporter dan juga aparat kepolisian yang mana mengakibatkan tewasnya lebih dari 170 nyawa manusia. Nah, dari Mas Jida sendiri, pandangannya tentang tragedi ini tuh bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih ya kepada Bang Izul gitu. Kalau misalnya ditanya terkait sudut pandangku, ya tragedi Kanjuruhan ini emang kan seharusnya ya dari kita masyarakat itu menonton sepak bola itu harusnya untuk melepas penat dari kehidupan yang mana harus adanya perkumpulan keluarga di sana, kemudian ada anak kecil rame-rame pengen melihat tim kebanggaannya main dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kok di sisi lain malah terjadinya tragedi duka gitu yang menewaskan 170-an gitu Mas. Oke, mungkin langsung aja ya. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu untuk tragedinya kejadian itu seperti apa, sudah banyak di YouTube, bisa dicari juga tentang kronologi waktu demi waktunya ya. Langsung aja di sini aku mau minta pendapat nih dari Mas Jida. Jadi menurut Mas Jida, dari tragedi ini sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah dari aparatnya kah, atau dari lembaga penyiarannya kah, atau dari liganya, atau dari PSSI, atau malah dari supporternya? Menurut Mas Jida gimana? Oke. Kalau semisal dari aku sendiri ya, siapa yang salah gitu kan. Nah kemarin kebetulan dari teman-teman Karispol itu membuat sebuah infografis gitu. Siapa sih yang salah terkait tragedi ini gitu kan teman-teman. Nah kemarin tuh kalau semisal kita lihat gitu, kalau semisal kita mau menyalahkan pihak dari lembaga atau PSSI gitu, kemudian dari aparat kepolisian ataupun dari supporter gitu, ya menurutku semuanya salah gitu loh. Karena ya dari pihak PSSI pun pertama dari jadwal pertandingan gitu ya, yang harusnya dijadwalkan tanding sore tapi kok malah dilaksanakannya malam gitu kan. Ya itu juga terjadi perdebatan ya di situ Mas, terjadi perdebatan terkait jadwal pertandingan gitu kan. Nah, kemudian kalau misal dari pihak kepolisian tuh, ya kita tahu bahwa adanya represivitas terhadap aparat keamanan kepada supporter yang ada gitu. Nah, kalau misal ditanya apa sih yang salah terkait supporter gitu kan. Nah, menurutku yang salah dari pihak supporter pun kemarin juga ada berita bahwa ada supporter yang minum minuman keras dan sebagainya gitu, yang itu juga harusnya melanggar gitu kan, melanggar. Itu sih menurutku kalau misalnya ditanya yang salah ya sebenarnya semua salah gitu terkait pandanganku ya. Oke, jadi dari Mas Jida tadi semua salah ya. Kalau dari aku ya, itu
Yang pertama lah PSSI emang ya benar yang Mas Jida tadi sampaikan, PSSI juga ataupun lembaga penyiaran yang lainnya atau di bawah-bawahnya itu ya salah juga lah ketika melaksanakan pertandingan malam, padahal sudah tahu ini kan big match ya. Yang mana kita tahu biasanya kalau big match dengan rival yang sangat kental gitu antara Arema melawan Persebaya biasanya dilaksanakan ya sore hari. Dan kalau aku ya di Jakarta biasanya Persija ketemu Persib itu biasanya dimainin juga sore hari. Karena itu alasan keamanan. Tapi nggak tahu kenapa ini bisa dilaksanakan malam hari, kita juga nggak tahu kan, banyak perdebatan kayak gitu. Nah tentang aparat sendiri, fokus ke aparat ya. Kalau dari kejadian itu kan aparat terlihat lah banyak bukti di video tentang represivitasnya itu. Kalau dari masjid itu menyikapi hal itu seperti apa? Apa ya terkait represivitasnya ya? Sebelum masuk ke bagian itu ya, aku pengen melontarkan satu pertanyaan sebenarnya gitu kan. Nah, kenapa sih instansi terkait keamanan itu bisa hadir gitu di negara kita? Nah, kalau misalnya kita melihat dalam konteks sejarah gitu kan, pada waktu dulu itu terjadinya tumpah darah gitu antar suku, antar keberagaman, atau adanya penggusuran-penggusuran yang sewenang-wenangnya gitu kan. Nah itu apa ya, bisa dibilang ya kenapa sih aparat harus ada gitu kan. Nah dari munculnya apa ya, keresahan-keresahan masyarakat yang kayak tadi apa ya, perpecahan antar suku dan sebagainya. Nah, ada sebagian masyarakat kecil yang meminta bahwa apa ya, untuk punya wewenangnya untuk apa ya, terasa terancam gitu kan. Nah, maka dari itu ada beberapa masyarakat yang meminta untuk pembentukan persekutuan-persekutuan yang mana itu menghadirkan bangsa Indonesia gitu kan. Itu apa ya, bisa dibilang sejarah singkatnya gitu kan, sejarah singkat terkait kemerdekaan, misal ya tumpah darah dan sebagainya gitu. Nah kalau misal kita lihat lagi terkait kemerdekaannya gitu kan. Nah kita balik lagi, tadi kan kita juga ada terkait apa ya, penggusuran, perang antar suku dan sebagainya gitu. Nah maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia yang seharusnya sudah merdeka itu ditariklah kemerdekaannya sedikit gitu. Dalam artinya negara itu butuh suatu instansi yang untuk mengayomi masyarakat gitu ya, supaya tidak adanya perpecahan atau bentrok terhadap antar suku, golongan dan sebagainya gitu. Itu terkait apa ya, sejarah singkat gitu. Nah terkait ini ya tadi, terkait hak kemerdekaannya gitu kan. Nah kita juga harusnya dari pihak sedikit yang kemerdekaannya diambil itu ya, masyarakat juga harus apa ya, adanya pembayaran pajak supaya peralatan bersenjata itu bisa dibeli dan sebagainya gitu. Itu terkait sejarahnya. Itu sih Mas. Oke, terkait sejarahnya kenapa instansi Polri ini atau angkatan bersenjata ini bisa hadir kan ya, salah satu ya kita bahkan harus bayar pajak untuk memfasilitasi mereka gitu, dalam arti memberikan senjata apa segala macam, tapi kan itu tujuannya untuk kita bayar untuk kenyamanan kita gitu bernegara. Tapi dalam pelaksanaannya dan khususnya pada kasus ini, kenapa alat senjata itu yang udah kita beli pakai uang pajak kita tapi malah dipakai untuk menyerang kita sendiri, itu kenapa bisa terjadi seperti itu di instansi Polri? Entah itu instansi atau sekedar oknum lah, biasa kan kalau bisa ada kejadian oknum lah, oknum Polri ini bisa menggunakan senjatanya untuk menyerang ke masyarakat. Tapi ya balik lagi gitu, dalam konteks pengelolaan ya sebenarnya hak yang sah untuk memegang peralatan senjata kan harusnya kepolisian ya, memang harusnya kepolisian ya. Takutnya kalau misal dari masyarakat megang peralatan senjata yang banyak tadi, takutnya terjadi ya pembunuhan dan sebagainya gitu. Makanya lembaga yang sah itu ya emang aparat keamanan gitu. Nah
kalau kita bicara pihak keamanan yang sah, itu sebenarnya balik lagi ya, kenapa kok bisa terjadi arogansi dan sebagainya gitu. Nah, aku keinget nih bahwa kalau misal teman-teman lihat di TikTok atau sosialisasi pihak keamanan dan sebagainya gitu kan, kita bisa lihat bahwa sosialisasinya ini ya terkait, wah aku masuk pihak kepolisian, brimob dan sebagainya itu menjadi mantu idaman gitu kan, menjadi mantu idaman. Oh aku bisa bagus nih di sini, dapat misalnya kalau misalnya mantu dapat cewek yang wah super plus lah misalnya gitu kan. Nah tapi baik lagi dari orientasi mantu idaman pun sebenarnya sudah salah gitu loh mas. Sudah salah ya, yang mana nanti di pihak di adanya lapangan ya akhirnya siapa yang paling kuat gitu loh, siapa yang paling kuat, siapa yang paling menang gitu. Itu yang menyebabkan orientasi salah. Kenapa kok dari pihak negara tidak apa ya, bisa dibilang memberikan orientasi bahwa oh mengayomi masyarakat tuh seperti ini, oh memberikan rasa nyaman kepada masyarakat seperti ini. Tapi menurutku itu harus ditekankan lagi gitu loh, biar orientasi pihak kepolisian itu bukan terkait mantu idaman dan sebagainya gitu. Itu sih mas. Iya, jadi kan lebih ditekankan lagi harusnya dari ya, instansi Polri untuk apa ya, lebih mengayomi masyarakat gitu. Karena jujur aja yang aku alami ya, aku pun beberapa kali nonton sepak bola. Ya ketika kita nonton bola kita kan bayar, kita bayar. Dimana bayar itu juga kita pengen gitu. Ketika nonton bola mendapatkan kenyamanan kayak nonton ini lah, nonton bioskop lah, nonton bioskop juga. Beli tiket kan buat hiburan dan dapat kenyamanan gitu. Jangan sampai akhirnya malah kayak gini, kita udah bayar niat dapat hiburan dan kenyamanan tapi malah dapatnya seperti ini gitu. Iya. Nah, balik lagi mas terkait apa ya? Apa ya? Kekerasan aparat gitu kan, kekerasan aparat gampangnya gitu. Nah, seharusnya ya pihak kepolisian memonopoli ya yang bisa melakukan kekerasan dan sebagainya kan, seharusnya emang pihak yang punya polisi ya. Tapi kok dari satu sisi tidak ada transparansi gitu terkait pihak kepolisian. Seharusnya kan itu ada hak transparansi di sana. Nah itu yang menurutku agak tidak nyambung ya, terkait nanti ada kepentingan apa dan sebagainya gitu. Ditambah lagi ya akhir-akhir ini juga ada perang bintang kan terkait oh aku mau maju Polri dan sebagainya gitu. Itu sih. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke harus dikuatkan lagi terkait orientasi kepolisiannya. Oke, jadi untuk masalah ini ya lebih ke dikuatkan lagi lah, dari balik lagi ke fungsi Polri-nya yang orientasinya lebih ke mengayomi. Oke, balik lagi ke masalah tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan ini kan mana kita udah tahu lah di sana ada terjadi represivitas aparatnya yang nimbul banyak korban. Pandangan dari Mas Yuda, apakah ini tuh termasuk pelanggaran HAM ataupun bukan? Kalau HAM mungkin ini tergolong yang berat atau sekedar pelanggaran HAM dengan pandangan Mas Yuda. Baru. Tapi kalau bicara terkait pandangan HAM ini terkait sedikit pembelajaran ya. Kan kalau misal di ruang-ruang kampus seperti ini, kenapa sih harus ada pembelajaran terkait HAM? Ya salah satunya sebenarnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada ya, tapi ya nyatanya masih ada gitu. Nah kalau misal dikatakan ini kasus HAM, ya menurutku banyak kasus berat gitu loh. Lagi pula ya penembakan gas air mata, terus aparat bertindak sewenang-wenangnya, itu ya juga pelanggaran HAM gitu loh. Lagi ya yang terakhir ini yang kejadian sudah meninggal, tapi kok malah digali lagi. Nah itu kan juga sebenarnya udah pelanggaran HAM paling berat gitu loh. Gitu sih. Ya kalau kita lihat ya ini lagi apa namanya, kan di sana juga ada indikasi nggak sih kayak ini tuh sebenarnya direncanakan gitu, karena
ada beberapa baca di media, ada yang bilang dari pihak kepolisian yang bikin gas air mata, tapi ternyata pintu itu tertutup, kayak seakan-akan kan direncanakan gitu. Kalau pandangan Mas Dida, menurut Mas Dida ya sekedar tragedi yang terjadi begitu saja karena ya mungkin emosi sesaat dari pihak kepolisian yang melakukan tindakan represif, atau emang ini sesuatu yang sudah direncanakan gitu? Kalau pandangan dari Mas Dida gitu. Apa ya? Tertarik juga ya, maksudnya kalau misalnya dikatakan perencanaan, menurutku juga itu perencanaan itu, walaupun apa ya, juga masing-masing Bang Izul juga pernah dengar lah terkait CCTV hilang sebelum 3 jam apa ya pertandingan gitu kan. Nah itu menurutku itu juga sebuah apa ya skenario gitu loh. Apalagi ya di kasus-kasus pintu yang ada itu juga tertutup gitu loh. Itu yang seharusnya menjadi PR besar apa ya pihak PSSI yang harusnya bertanggung jawab gitu. Nah balik lagi kalau misalnya kita berbicara terkait stadion ya, di stadion pun tidak adanya pintu darurat gitu loh. Beda pintu darurat, kemudian setiap pintu semuanya ditutupin, dikancing dan sebagainya gitu. Nah dalam artian masyarakat yang ada di Kanjuruhan itu sebagai korban semua gitu loh. Jadi udah ada bener-bener skenario, ini siapa sih yang mainin skenario gitu loh. Itu sih. Oke, benar sih tadi sedikit ngomongin stadion ya. Iya, stadion. Kan setelah kita baca-baca juga dengan literasi yang ada ya di berita-berita, ternyata stadion Kanjuruhan yang dipakai ini Standar. belum verifikasi, belum terverifikasi. Jadi biasanya itu kan di liga itu sebelum bertanding atau bukan sebelum liga mulai itu kan ada verifikasi dari PT LIB, dari LIB. Itu ya stadion yang udah lolos verifikasi baru boleh dipakai, dan ternyata stadion Kanjuruhan ini kan belum lolos verifikasi, belum diverifikasi malah. Belum ada verifikasi, ya itu lagi ya, balik lagi. Berarti sini ada kesalahan di lembaga pihak penyelenggaranya, di PSSI-nya, PT LIB-nya dan lain-lainnya. Ya jadi itu mungkin ya dari aparatnya juga kita harus evaluasi lah, dari pihak penyelenggara harus evaluasi lagi, mungkin gak cuma di Kanjuruhan aja gitu yang belum layak, tapi mungkin banyak stadion di Indonesia yang belum layak, dan berita terakhir pun beberapa ternyata memang belum layak gitu ya. Jadi ya, perlu dievaluasi lagi dari hal tersebut, dan juga dari aparat kepolisian mungkin ya harus berbenah lah, harus berbenah diri ya balik lagi yang Mas Dida sampaikan, orientasinya lebih ke ditekankan lagi baru untuk mengayomi dan untuk supporter ya, harapannya setelah kejadian ini bisa jadi pelajaran bersama-sama. Mungkin dari Mas Dida terakhir untuk closing statement. Oke. Untuk closing statement ya terkait tragedi Kanjuruhan gitu. Nah, menurut saya tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ini bukti bahwa hilangnya rasa tanggung jawab kepada masyarakat, hilangnya tanggung jawab negara kepada masyarakat gitu. Apalagi ya kita juga tahu lah bahwa pihak lembaga lempar tanggung jawab sana sini gitu. Berarti kan itu juga tidak adanya tanggung jawab gitu. Terus juga banyaknya represivitas. Apa ya? Bisa dibilang pelanggaran keamanan gitu kan di sana itu. Itu sih. Oke, mungkin itu dari Mas Dida dan saya, tapi sebelum ditutup karena kita bahas sebuah tragedi yang memakan banyak korban, kami mengajak untuk teman-teman semua untuk menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan seluruh korban yang terdampak gitu ya, menjadi korban nyawa ataupun korban luka-luka. Semoga mereka semua diberi kenyamanan di sisi Tuhan, dan juga bagi yang mungkin ada korban luka bisa segera disembuhkan lukanya. Banyak korban-korban yang trauma gitu di sana. Teman-teman semua untuk berdoa di sini. Berdoa tidak dibatasi ya. Terakhir terima kasih Mas Dida sudah mau menemani saya ngobrol di sini. Mau mampir-mampir di FMIPA gitu. Kapan ya bisa mampir lagi, masih banyak program-program sekolah. Aman. Dijadwalin aja insyaallah datang ya. Oke. Baik, terakhir terima kasih, sampai jumpa lagi di SPKS episode ke-8. See you.